Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nama saya Maryam Jabarudin, kelas 1D Pendidikan Agama Islam di STAI Dr. Khairul Mutakin Purwakarta. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat kontemporer dalam mata kuliah pengantar filsafat. Filsafat kontemporer ini hadir pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Awal munculnya yakni pada berakhirnya pemikiran Nietzsche atau pasca Kantian. Sebagaimana diketahui, filsafat kontemporer ini adalah filsafat yang dimana mengkritik tentang modernitas yang hadir pada masa itu. Aliran-aliran filsafat barat ini memiliki aliran-aliran yang cukup kuat, apalagi khususnya terhadap terhadap filsafat kontemporer. Yang pertama itu ada fenomenologi. Fenomenologi ini dikembangkan atau dipelopori oleh Edmund Husserl, dan menurut Edmund Husserl, modernitas ini lupa terhadap Le Besoin, di mana bahwa lupa terhadap kehidupan sehari-hari yang sebenarnya, lupa akan adanya ilmiah itu diasalkan. Lalu muridnya yang bernama Martin Heidegger ini mengembangkan sebuah pemikiran yang kita sebut dengan eksistensialisme, di mana menurut Heidegger pemikiran yang namanya modernitas ini, filsafat modernitas ini yang dikembangkan oleh René Descartes ini lupa akan adanya ada. Mereka terlalu terfokus kepada subjektivitas, padahal kita tuh sangat membutuhkan yang namanya eksistensialisme. Lalu yang ketiga, ada yang namanya aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme ini digaungkan atau dikembangkan oleh Charles dan William James di Amerika, yang mana mereka mengatakan bahwa satu tindakan manusia itu tergantung bagaimana bermanfaat atau tidaknya, tergantung nilai gunanya atau tidak terhadap suatu benda atau suatu sifat yang mereka lakukan. Yang keempat adalah aliran strukturalisme. Aliran strukturalisme ini digaungkan atau dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure yang dari Prancis. Ajaran Ferdinand adalah penilaian satu kata dengan kata yang lain itu sebagaimana berdasarkan peran dan manfaatnya. Yang kelima adalah aliran postmodernisme. Aliran postmodernisme ini dimana meradikalkan pandangan tentang aliran strukturalisme. Nah, pandangan postmodernisme ini dipelopori oleh Derrida. Dari semua aliran-aliran ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hadirnya filsafat kontemporer ini sebagai kritikan terhadap modernisasi atau linguistik. Dan para sejarawan itu membagi menjadi dua tradisi besar pada masa itu, yaitu yang pertama tradisi filsafat analitik, yang kedua filsafat kontinental. Nah, filsafat analitik atau tradisi filsafat analitik ini, di mana tradisi filsafat ini lebih dekat kepada sains menuju kepada logika. Sedangkan kalau tradisi filsafat kontinental ini filsafat yang lebih kepada sastrawi atau yang berbau metafisik. Demikian sedikit saja pemaparan saya tentang filsafat kontemporer. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.